Pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener kehabisan tenaga, dada rasanya sesak dan lelah luar biasa, padahal ya seharian ini kamu cuma duduk aman di atas kasurmu. Iya, itu emang kerasa kontradiktif banget ya. Kayak secara fisik raga kita tuh nggak kemana-mana, tapi pikiran kita rasanya kayak baru aja lari maraton melintasi medan perang gitu. Nah, itu gambaran yang pas banget, bener. Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin penjelajahan materi kita kali ini. Mungkin saat ini kamu lagi nyender di sofa, atau udah rebahan di kamar sambil ngatap langit-langit. Ini kan minggu malam yang tenang ya. Bener, jalanan di luar sana juga mungkin udah mulai sepi. Iya, dan kamu mungkin lagi bersiap ngumpulin sisa energi buat ngadepin hari Senin besok. Tapi di tengah keheningan rumahmu ini seringkali ada perasaan yang nggak nyaman. Sebuah kelelahan emosional yang rasanya nggak masuk akal. Karena kamu sama sekali nggak lagi berada di zona konflik manapun. Dan penting banget buat disadari dari awal kalau perasaan itu sangat valid. Maksudnya, kamu tuh nggak ngada-ngada. Dan kamu jelas nggak sendirian mikul beban kelelahan itu. Betul, dan itulah yang jadi misi penjelajahan materi kita malam ini. Kita mau bedah sebuah dokumen riset neuropsikologis dan sosiokultural tentang apa yang disebut trauma sekunder akibat media. Riset ini menarik banget karena dia nganalisis dampak paparan berita dari konflik geopolitik yang sangat nyata, kayak krisis di Gaza dan Ukraina, terhadap kesehatan mental masyarakat global. Satu hal dulu dengan sangat jelas, penjelajahan materi kita malam ini sama sekali nggak memihak, nggak mendukung, dan nggak ngambil posisi politik apapun terkait konflik yang disebutin dalam riset tadi ya. Setuju. Titik fokus kita murni pada kamu. Pada gimana otak, tubuh, dan emosi manusia itu merespons rentetan informasi dari tragedi-tragedi tersebut. Kita murni cuma pengen paham dampaknya secara objektif. Karena pada akhirnya kan sistem saraf manusia itu ngerespons rasa sakit dengan cara yang universal, terlepas dari batas-batas wilayah politik. Nah, buat mulai mahamin rasa lelah yang kamu rasain ini, kita harus ngasih nama dulu ya, ngasih nama yang tepat buat kondisi ini. Betul, karena kita tuh seringnya cuma nyebut, aku capek, atau aku stres gitu aja kan. Padahal di literatur kesehatan mental, ini dinamain secondary traumatic stress atau trauma sekunder. Singkatnya sih, ini tuh biaya untuk peduli. Biaya untuk peduli. Wah, aku suka banget istilah itu. Tapi, jujur ya, awalnya aku mikir kata trauma di sini mungkin cuma kiasan aja. Bukannya trauma itu cuma kejadian buat orang yang ngalamin langsung ya? Kayak korban bencana atau tentara di medan perang gitu. Masa simpati biasa bisa dibilang trauma medis? Nah, itu pertanyaan yang mendasar banget. Secara klinis, trauma sekunder ini bukan sekedar simpati biasa. Gejalanya itu benar-benar niru trauma langsung. Oh masa sih? Ya, riset ini ngebedain trauma sekunder dengan kondisi lain. Jadi trauma sekunder itu onsetnya atau kemunculannya sangat cepat. Artinya, gejalanya bisa muncul mendadak banget cuma beberapa saat setelah kamu ngelihat satu video ledakan atau baca satu utas berita tragedi. Jadi ini bukan proses yang pelan-pelan gitu ya? Sekali lihat video yang cukup traumatis, sistem kita langsung reaksi? Iya, reaksinya instan banget. Otakmu merespons seolah-olah kamu ada di sana. Terus muncullah pikiran-pikiran yang mengganggu, kewaspadaan berlebih, sampai detak jantung yang tiba-tiba deg-degan kenceng. Wah! Nah, ini beda sama konsep kedua yang disebut trauma vicarius. Kalau trauma vicarius, prosesnya tuh lebih lambat dan numpuk, kumulatif. Oke, numpuk gimana tuh maksudnya? Ini terjadi pas paparan berita buruk yang terus-terusan akhirnya ngerubah cara pandangmu ke dunia secara permanen. Dunia yang tadinya kamu anggap aman, tiba-tiba kerasa kayak tempat yang gelap, jahat, dan penuh ancaman gitu. Aku paham. Aku sering dengar orang bilang kayak, aduh aku udah nggak sanggup lagi baca berita, rasanya dadaku kosong banget. Nah itu masuknya ke trauma vicarius bukan? Kalau yang itu masuknya ke kategori ketiga, namanya kelelahan kasih sayang atau compassion fatigue. Oh, beda lagi ya? Beda. Itu kondisi pas tangki empatimu benar-benar kering kerontang, kamu udah nggak ngerasa sedih atau marah lagi, tapi malah mati rasa. Kapasitasmu buat peduli udah terkikis habis. Ngerti. Terus kalau burnout gimana? Sering banget kan orang bilang, lagi burnout baca berita. Nah, kalau burnout atau kejenuhan itu biasanya dipicu sama tekanan kerja atau sistem lingkungan yang nuntut banget, bukan murni karena nyerap penderitaan orang lain. Jadi, 4 hal ini beda-beda ya.
Oke, nangkap. Analogi yang muncul di kepalaku tuh gini, ibaratnya kita lagi berdiri di pinggir jalan, terus kita lihat ada orang lain lagi tertatih-tatih mikul ramsel yang berat banget. Benar. Kita emang cuma liatin dari jauh. Tapi karena kita punya empati, tanpa sadar, otot-otot di bahu dan punggung kita sendiri tuh ikut tegang. Kita ikut nahan napas, sampai akhirnya, ya tanpa disadari justru kita yang kerasa pegel luar biasa. Padahal kita nggak bawa beban apa-apa. Analogi yang sangat akurat. Tapi tunggu. Gimana hal itu bisa terjadi secara biologis ya? Maksudku, kok bisa tubuh kita tuh tertipu buat ikut ngerasain sakit? Misteri itu bisa kejawab kalau kita ngeliat ke dalam arsitektur otak kita. Lebih spesifiknya, ke sebuah sistem yang namanya sistem neuron cermin atau mirror neuron system. Sistem neuron cermin? Iya. Di dalam otak kita tuh ada sekumpulan sel saraf khusus yang cara kerjanya, menakjubkan banget. Sel-sel ini tuh nyala bukan cuma pas kita ngelakuin sesuatu atau pas kita ngerasain sakit secara fisik. Terus? Sel-sel ini nyala persis sama pas kita ngelihat orang lain ngalamin hal tersebut. Tunggu. Maksudnya, kalau aku lihat orang jatuh tersandung di video nih, bagian otakku yang memproses rasa sakit fisik ikutan aktif, seolah aku yang jatuh. Kurang lebih kayak gitu. Secara evolusi, sistem imitasi batin ini berkembang biar manusia purba bisa belajar satu sama lain dan kerja sama. Biar bisa survive bareng-bareng ya? Betul. Empati itu ibarat perekat sosial yang mastiin spesies kita bertahan hidup. Kita harus bisa ngerasain penderitaan kelompok kita, biar kita mau nolong mereka. Tapi ada masalahnya nih di era sekarang. Apa tuh? Di otak kita, sistem cermin ini terhubung langsung sama amigdala. Amigdala tuh yang kayak pusat alarm bahaya di otak kita itu kan? Tepat. Amigdala itu pendeteksi ancaman primitif kita. Dan masalah utamanya, amigdala ini nggak dibekali kemampuan buat ngebedain konteks. Maksudnya, dia nggak tahu bedanya dunia nyata sama layar HP gitu? Nah itu dia. Dia nggak tahu bedanya ancaman fisik nyata yang ada di depan matamu sama ancaman berupa piksel cahaya di layar HP dari kejadian yang jaraknya ribuan kilometer. Wow. Jadi, pas kamu ngelihat visual penderitaan di media sosial, amigdalamu langsung nyalain alarm tanda bahaya sekuat-kuatnya di kepalamu. Ya ampun, pantesan aja. Berarti pas aku lagi asik doom scrolling malam-malam, baca utas berita tragedi satu-satu, otakku sebenarnya lagi proses copy paste emosi penderitaan itu ke kepalaku sendiri ya. Secara neurobiologis, otakmu benar-benar mikir kamulah yang lagi dalam bahaya. Dan ini bawa kita ke masalah besar di era digital, yang barusan kamu sebut, doom scrolling. Kenapa sih kita terus megulir layar nyari berita buruk, padahal kita tahu itu bikin sedih? Iya, kenapa ya? Kayak susah banget berhentinya. Jawabannya ada di konsep yang namanya bias negativitas. Bias negativitas, ini semacam insting bertahan hidup juga. 100%. Nenek moyang kita tuh bertahan hidup bukan dengan ngamatin bunga yang indah kan? Tapi dengan terus waspada sama suara semak-semak yang mungkin aja ada harimaunya. Benar juga, kalau santai-santai malah dimakan harimau ya. Makanya, otak kita diprogram buat selalu nyari tahu soal potensi bahaya. Nah, di era modern ini, insting purba itu dimanfaatin habis-habisan sama desain platform media sosial. Berarti pas aku nggak bisa berhenti ngeliatin berita perang atau bencana, itu bukan karena aku kepo doang atau suka lihat hal ngeri ya, tapi karena otak primitifku ngerasa aku harus tahu biar aku selamat. Iya, ada semacam ilusi psikologis di situ. Alam bawah sadar kita tuh mikir, dengan tahu detail terburuk dari sebuah tragedi, kita lagi ngumpulin info buat melindungi diri, kita ngerasa pegang kendali. Padahal mah nggak ngaruh keselamatan kita di rumah ya. Betul. Ditambah lagi, ada ketakutan tertinggal informasi atau FOMO kan? Padahal kenyataannya, algoritma sosmed justru ngurung kita di dalam ruang gema keputusan asaan yang nggak ada ujungnya. Astaga, ini ngejelasin banget perasaan impotensi emosional yang sering kerasa ganggu banget itu. Kayak kita lihat kehancuran di mana-mana, dada kita berdebar kenceng, tapi kita cuma duduk diem di kamar, benar-benar nggak berdaya buat ngubah keadaan. Iya. Dan yang bikin aku kaget dari riset ini, keputusasaan emosional itu ternyata pelan-pelan menjelma jadi kelelahan fisik yang ujung-ujungnya ngerusak hari Senin kita. Itu konsekuensi logisnya sih. Emosi ekstrem yang disimulasin sama otak tadi kan harus disalurin ke tubuh ya. Pas amigdala nyala, dia langsung kirim pesan darurat ke sistem respons stres tubuh kita. Yang di dokumen riset disebut aksis HPA itu ya,
hypothalamic pituitary adrenal kalau nggak salah. Betul banget. Bahasanya kedengaran medis banget sih. Bisa nggak kita bikin agak lebih sederhana? Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di badan kita pas pesan darurat itu terkirim? Boleh. Coba kita bayangin otakmu lagi nyalain sirine kebakaran yang kenceng banget. Kelenjar di atas ginjalmu, namanya kelenjar adrenal, itu langsung banjirin aliran darahmu sama hormon stres, kayak kortisol dan adrenalin. Oke, terus efeknya ke tubuh gimana? Tujuannya cuma satu, nyiapin otot-ototmu buat respons berkelahi, lari, atau membeku. Fight, flight, or freeze. Makanya jantungmu bakal mompa darah lebih cepat. Napas jadi pendek dan dangkal, terus otot leher sama bahu tuh langsung tegang. Persiapan buat diserang harimau ya? Persis, tubuhmu beneran siap buat diserang. Padahal ya ampun harimaunya tuh cuma sebuah video durasi 30 detik di layar ponsel ukuran 6 inci doang. Dan itulah inti masalahnya. Kalau itu kejadiannya cuma sebulan sekali, tubuhmu punya waktu buat pulih. Tapi dengan siklus berita 24 jam sekarang, kamu nerima paparan ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Alarm di kepalanya nggak pernah dimatiin dong? Nggak pernah. Nah, kondisi pas tubuh terus-terusan dibanjiri hormon stres ini disebut allostatic load kronis atau beban adaptasi berlebih. Mesin tubuhmu dipaksa nyala di putaran maksimal secara non-stop. Wow, jadi buat kamu yang lagi dengerin malam ini nih, kalau kamu sering ngerasa jantungmu deg-degan nggak wajar, atau tiba-tiba asam lambung naik, atau leher belakangmu kerasa kaku dan berat banget abis baca deretan berita buruk, itu bukan cuma sugesti ya. Sama sekali bukan sugesti. Kamu nggak ngada-ngada. Tubuhmu tuh benar-benar lagi nguras energi metaboliknya karena bersiap buat bertarung melawan bahaya yang sebenarnya nggak ada di ruanganmu. Jadi ya, kelelahan fisikmu itu sangat-sangat nyata. Dan karena tubuhmu kehabisan bahan bakar itulah, makanya bangun pagi di hari Senin rasanya jadi berat banget. Badan kerasa remuk. Masuk akal banget sih. Nah, hal yang bikin riset ini makin menarik buatku adalah pas kita lihat dampaknya pakai lensa budaya kita sendiri. Kenapa ya intensitas trauma sekunder ini kerasa masif banget dampaknya ke masyarakat kita di Indonesia? Kuncinya ada di perbedaan mendasar antara budaya individualis, kayak kebanyakan negara barat, dan budaya kolektivis, kayak kita di Indonesia. Bedanya gimana tuh di konteks trauma ini? Di budaya kolektivis, kita tuh nggak mandang diri kita sebagai entitas yang sendirian atau terisolasi. Identitas kita tuh interdependen, saling bergantung satu sama lain. Konsep diri kita itu meluas sampai mencakup komunitas, agama, atau kelompok yang punya sejarah yang sama. Berarti pas komunitas yang kita anggap sebagai saudara itu tersakiti, kita tuh nggak ngerasa itu rasa sakit orang lain ya. Kita ngerasainnya seolah itu serangan langsung ke diri kita sendiri gitu. Persis banget. Penderitaan mereka beneran dirasain sebagai penderitaan personal yang ujung-ujungnya ngelahirin kesedihan komunal dalam skala besar. Makanya sumber kita ini nyorotin fenomena yang sering disebut sebagai jihad netizen. Ah ya, pas netizen Indonesia bersatu itu kan? Betul. Pas mereka ngebela narasi Palestina misalnya. Dari kacamata sosiokultural, ini bukan sekedar aktivisme biasa, tapi manifestasi dari sistem identitas kolektif tadi. Menarik ya. Dan yang bikin riset ini makin dalam, mereka nyatat juga kalau pas merespons konflik Rusia dan Ukraina, sentimen masyarakat kita cenderung jauh lebih analitis dan berjarak. Oh iya benar nggak se-emosional yang satunya ya? Iya. Ini nunjukin kalau empati dan trauma sekunder itu bekerjanya paling kuat pas ada ikatan emosional atau kesamaan nilai yang dalam. Ngerti-ngerti. Ini bikin aku mikirin satu kelompok yang menurutku paling rentan banget. Kalau empati kita secara budaya aja udah setinggi itu, gimana nasib generasi mudanya? Riset ini kan nyebutin kalau Gen Z itu ada di garis depan kerentanan ini. Apa sih yang bikin mereka jauh lebih terekspos dibanding generasi sebelumnya? Karena Gen Z itu generasi yang hyper-connected, terkoneksi terus-menerus tanpa putus. Kalau generasi sebelumnya, mungkin baca berita sedih di koran pas pagi hari, habis itu ya udah, mereka ngelanjutin hidup. Pergi kerja, ngobrol sama tetangga. Tapi kalau Gen Z kan hidupnya emang nempel sama layar terus ya? Nah itu, buat mereka, ruang digital dan ruang nyata tuh udah nggak ada batasnya. Notifikasi bencana, video kekerasan, itu semua nyusup masuk kapan aja. Pas mereka lagi belajar, lagi makan siang, atau pas lagi nongkrong ketawa-ketawa sama temen. Langsung rusak mood dalam sekejap ya? Iya, mereka dipaksa terus-terusan ngelakuin konteks switching. Perpindahan fokus dari kehidupan normal sehari-hari ke sebuah tragedi global cuma dalam hitungan detik. Dan ini nggak cuma buat konflik internasional aja kan? Aku jadi inget banget pas kejadian gempa bumi di Cianjur.
Itu kan lokal ya. Semua grup WhatsApp, tiap buka sosmed, isinya pasti video bangunan runtuh, terus tangisan korban yang disiarin berulang-ulang tanpa sensor. Kejadian lokal kayak gempa Cianjur itu justru contoh yang sangat relevan. Riset ini nyatet loh, masyarakat yang sebenarnya cuma nyaksiin visual bencana dari layar kaca, yang sama sekali nggak terdampak langsung secara fisik, mereka mulai nunjukin gejala yang mirip PTSD. Post-traumatic stress disorder yang biasanya dialami veteran perang itu. Iya bener, karena otak Gen Z yang terus dibombardir sama siklus visual repetitif tadi, pada akhirnya nggak mampu lagi memproses rasa sakit itu. Dan kamu tahu apa sistem pertahanan terakhir otak pas udah kewalahan? Apa tuh? Otak bakal matiin saklar empati itu sama sekali. Astaga. Ini tuh bener-bener kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi, rasa solidaritas dan kedekatan kolektif kita itu indah banget. Nunjukin kalau kemanusiaan kita tuh masih hidup. Setuju, itu luar biasa. Tapi di sisi lain, karena kita nggak punya batasan yang sehat, kita tanpa sadar nguras habis tangki energi mental kita sendiri, sampai bener-bener kering kerontang. Dan bahayanya, kalau kita biarin tangki itu bocor terus, ujung-ujungnya kita bakal ngalamin apati massal. Data global nunjukin sekitar 39% orang sekarang mulai aktif ngehindarin berita sama sekali. 39%? Itu gede banget loh. Gede banget. Dan mereka ngelakuin itu bukan karena mereka jahat atau egois, tapi semata-mata karena kapasitas mental mereka udah beneran nggak sanggup lagi nampung beban dunia. Oke, rasanya obrolan ini udah cukup banget ngasih kita validasi ya. Buat kamu yang dengerin, nyadari kenapa tubuh dan pikiran kita bereaksi kayak gini adalah langkah pertama yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaan pentingnya sekarang, gimana caranya kita ngerawat diri kita? Ini bagian yang paling penting. Iya, khususnya buat malam ini nih. Biar besok pagi, pas hari Senin, kita bisa bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Dari riset ini, ada nggak sih langkah pertolongan pertama yang aplikatif dan gampang dilakuin? Tenang, ada kok. Sumber riset kita ini memformulasikan 4 strategi intervensi yang emang berbasis sains. Pendekatan pertama ini sangat krusial, apalagi kalau kamu lagi ada di tengah-tengah rasa kewalahan. Pas lagi ngerasa napas mulai pendek habis lihat video yang traumatis gitu ya? Betul. Di momen itu, kita harus ngebajak balik otak kita dari kendali amigdala. Ada teknik yang namanya teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Aku pernah dengar nih istilah grounding. Tapi gimana sih sebenarnya mekanisme kerjanya? Kenapa cuma ngitung-ngitung benda gitu bisa ngehentiin rasa panik kita? Jadi gini, pas amigdala lagi sibuk mensimulasikan ancaman virtual di kepalamu, seluruh daya komputasi otakmu tuh difokusin ke dalam, ke imajinasi itu. Nah, teknik grounding ini memaksa otakmu buat mindahin daya komputasinya kembali ke korteks sensorik, narik pikiranmu balik ke dunia nyata di sekitarmu. Oke, cara prakteknya gimana? 5, 4, 3, 2, 1 itu maksudnya apa? Pertama, paksa dirimu nyebutin 5 hal yang bisa kamu lihat secara fisik di ruanganmu saat ini. Nggak usah yang susah-susah. Kayak lampu tidur, terus bayangan lemari, atau tekstur selimutku gitu ya? Nah, bener banget. Tindakan ini memutus visualisasi trauma yang ada di kepalamu. Berarti kita bener-bener maksa mata kita buat laporan ke otak kalau, wey, ruangan ini tuh aman loh, gitu ya? Persis. Terus lanjut ke angka 4. Sentuh 4 hal di sekitarmu dan benar-benar sadari teksturnya. Rasain dinginnya spray, kasarnya karpet, atau kelembutan kain bajumu. Oke, terus angka 3? Sebutin 3 suara yang benar-benar terdengar nyata di sekitarmu. Mungkin suara kipas angin di pojokan, atau suara jangkrik dari luar jendela. Habis itu angka 2, identifikasi 2 aroma yang bisa kamu cium di kamar. Bau parfum ruangan atau bau deterjen dari bantal mungkin ya? Iya. Dan yang terakhir angka 1, sadari 1 rasa yang ada di mulutmu. Proses mengaktifkan kelima indera ini benar-benar ngasih tahu otak primitifmu, hei, nggak ada ancaman fisik kok di sini, aku beneran aman. Masuk akal banget sih ini, karena pikiran kita dipaksa buat ditarik sepenuhnya balik ke masa kini, ke realita fisik kita. Nah, kalau kita udah sukses ngerasa ada di dunia nyata lagi, tapi jantungnya masih deg-degan kenceng, apa yang bisa dilakuin? Disinilah pernafasan masuk sebagai intervensi fisiologis. Ada teknik yang namanya pernapasan kotak atau box breathing. Mengatur nafas itu cara paling instan buat ngasih sinyal ke saraf vagus kita supaya dia ngeaktifin sistem parasimpatis. Sistem parasimpatis tuh yang buat nenangin diri ya?
Iya, sistem rem tubuh kita lah ibaratnya. Oke, kalau box breathing, tempo pernapasannya gimana tuh? Coba kamu bayangin bentuk kotak. Kamu tarik nafas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Terus, tahan nafasmu selama 4 detik. Habis itu, hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 4 detik. Dan terakhir, tahan paru-parumu dalam keadaan kosong selama 4 detik sebelum kamu narik nafas lagi. Wah, tarik 4 detik, tahan 4 detik, hembus 4 detik, tahan, kosong 4 detik. Betul, lakuin siklus ini beberapa kali. Ini secara sains udah terbukti bisa nurunin kadar kortisol di tubuh dengan sangat cepat. Ini sih gampang banget dilakuin ya, bahkan sambil rebahan tutup mata malam ini juga bisa. Tapi jujur nih, buat aku pribadi, tantangan paling beratnya itu justru pas besok bangun tidur. Kenapa tuh? Ya, pas mata baru kebuka dikit, tangan ini rasanya otomatis banget gerak nyari HP di atas meja nakas. Kayak udah refleks gitu. Nah, itu dia. Kebiasaan yang emang harus dirombak total. Dan ini masuk ke strategi ketiga dari riset kita, yaitu higiene digital. Higiene digital. Kita harus ngapain emangnya? Kamu harus nyiptain batas yang tegas, dimulai dengan rutinitas pagi tanpa layar. Beri dirimu waktu minimal 30 menit aja setelah bangun tidur, tanpa nyentuh smartphone sama sekali. 30 menit pertama ya? Iya, jangan biarin otakmu langsung dibombardir sama lonjakan kortisol dari berita tragis di belahan dunia lain, padahal tubuhmu aja belum sepenuhnya sadar dan terbangun. Waduh, ini pengingat yang agak keras sih buat aku, tapi emang perlu banget. Kadang kan kita ngerasa harus up to date gitu loh, takut dibilang apatis atau nggak peduli kalau nggak langsung ngecek berita. Tapi ngebatasin notifikasi atau sekedar milih buat baca berita cuma 20 menit aja sehari, itu nggak bikin kita jadi orang egois kan? Sama sekali bukan egois, itu justru bentuk pelestarian energimu. Ada pepatah yang pas banget, kamu nggak mungkin bisa nolong orang yang lagi tenggelam kalau kamu sendiri lagi kehabisan nafas. Ah, bener banget itu. Kita harus selamat dulu ya. Betul, dan ini nyambung banget ke strategi yang terakhir. Seringkali kan rasa lelah itu sebenarnya bersumber dari perasaan nggak berdaya. Kamu ngelihat penderitaan di luar sana, dada sesek, tapi kamu cuma bisa nonton. Nah, buat mecahin siklus rasa bersalah dan kelelahan ini, kamu butuh aksi nyata dan dukungan sosial. Mengembalikan kendali itu ke tangan kita sendiri gitu ya, maksudnya? Tempat, alih-alih cuma menggulir layar HP dalam diam terus ngerasa sedih sendirian, ubah kesedihan itu jadi tindakan konkret di dunia nyata. Contoh nyatanya kayak gimana tuh? Banyak, ikut donasi bareng teman-teman, atau ngadain doa bersama di komunitasmu, atau bahkan mulai dari diri sendiri dulu. Lakuin aktivitas yang merawat diri kayak nulis jurnal buat ngeluarin emosi yang lagi kusut di kepala. Dengan bertindak, sekecil apapun itu, kamu sebenarnya lagi mengubah energi keputusasaan komunal tadi menjadi sebuah karya dan harapan. Wah, luar biasa. Menyalurkan energi yang mandek tadi jadi tindakan yang lebih punya tujuan ya. Jadi, buat kamu yang malam ini lagi dengerin kita, yang lagi ngerasa lelah banget dan kewalahan sama isi dunia, rangkul aja perasaan itu. Kelelahan emosional yang kamu alamin ini benar-benar valid. Sangat valid. Itu tuh bukan tanda kelemahan kamu kok, melainkan bukti nyata, bukti biologis, kalau sistem empatimu itu berfungsi dengan sangat luar biasa. Hatimu masih sangat manusiawi. Tapi ya, menjaga supaya empati itu tetap jadi kekuatan dan bukan malah jadi kelemahan yang menghancurkan kesehatan mentalmu, itu adalah tanggung jawab pribadi kamu sendiri. Benar. Jangan sampai riuh dan bisingnya penderitaan di dunia maya justru malah ngerampas kapasitasmu buat peduli dan berbuat baik ke orang-orang di sekitarmu secara nyata. Betul sekali. Nah, sebelum kamu memejamkan mata malam ini, ada satu pemikiran yang pengen kami titipkan buat kamu bawa tidur. Coba deh, renungkan ini. Gimana kalau kita mulai ngubah cara kita ngukur seberapa besar empati yang kita punya? Maksudnya gimana tuh? Gimana kalau empati itu nggak lagi diukur dari seberapa banyak kesedihan, kecemasan, atau trauma yang sanggup kita serap dari layar kaca kita, tapi melainkan dari seberapa besar aksi nyata, bantuan, dan kedamaian yang bisa kita ciptain buat orang-orang di dunia nyata di sekitar kita pas kita bangun besok pagi. Itu pemikiran yang sangat indah untuk jadi bahan renungan. Iya kan? Jadi, selamat malam buat kamu, selamat mengistirahatkan tubuh dan pikiranmu yang udah bekerja keras hari ini, dan selamat menghadapi hari Senin besok dengan hati yang jauh lebih tenang, lebih jernih, dan penuh damai.